Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Penentuan juara DA7 musim ini sepenuhnya mengandalkan akumulasi perolehan virtual gift dari para pemirsa. Hal ini menjadi sorotan karena perubahan signifikan dalam sistem penilaian. Dewan juri yang terdiri dari para musisi dan senior dangdut nasional tidak lagi menentukan pemenang. Peran mereka bergeser menjadi pemberi komentar, masukan teknis, serta apresiasi terhadap penampilan para peserta. Baik sahabat Berpol News, berikut tayangannya. Bang Haji tidak bisa lagi menahan diri melihat rumah sucinya, musik dangdut, sedang diacak-acak oleh kepentingan komersial yang brutal. Dengan sorot mata tajam, ia menuding Indosiar telah melacurkan seni demi rating. Pusat kemurkaan Roma adalah mekanisme laknat bernama virtual gift. Sistem ini, yang digadang-gadang sebagai inovasi digital, nyatanya adalah pisau bermata dua yang menusuk jantung sportivitas. Betul sekali. Roma menjabarkan dengan emosional, kemenangan seorang peserta tidak lagi ditentukan oleh seberapa merdu cengkoknya, melainkan oleh seberapa banyak ikon mawar, singa, atau roket digital yang dikeringkan. Ini adalah penghinaan terbesar bagi seni suara. Siapa di sini yang kecewa dengan program Indosiar Dangdut Akademi 7? Saya menemukan banyak sekali netizen yang mengaku kecewa. Banyak netizen yang geram dengan program ini. Menurut mereka, semakin hari program ini semakin tidak sehat, semakin tidak mendidik, menunjukkan moral yang kurang bagus untuk dipertontonkan kepada anak-anak bangsa. Karena menurut mereka, sistem virtual gift itu sangatlah tidak adil dalam menentukan mana peserta yang layak lolos, mana peserta yang harusnya dihentikan atau gugur. Karena begini guys, ada peserta yang vokalnya tidak begitu bagus, penampilannya juga kurang begitu memukau, tetapi bisa lolos terus karena didukung dengan virtual gift yang banyak. Jadi sekarang yang jadi juara bukan lagi karena kualitas vokal, tapi karena banyaknya virtual gift yang diterima oleh para peserta. Di sini pokok permasalahannya. Lanjut. Ya. Virtual gift itu tentunya diberikan atau dikirim oleh para the boss atau the sultan yang memiliki uang yang banyak tentunya. Sedangkan para peserta atau kontestan lain yang memiliki vokal yang bagus, penampilannya keren, menarik, tetapi langkahnya terhenti, langkahnya gugur. Yaitu tadi dia tidak memiliki cukup banyak dukungan melalui virtual gift. Kalau dulu semua rakyat Indonesia bisa berpartisipasi, memberikan dukungan melalui SMS. Jadi sekarang tidak semua, hanya kalangan tertentu yang memiliki duit yang banyak yang bisa memberikan dukungan melalui virtual gift. Rahasia kolam kompetisi dangdut terbesar Indonesia mulai terbongkar. Tasya Tangerang, salah satu kontestan paling berbakat di DA Akademi 7, kini harus didiskualifikasi karena diduga mendapatkan virtual gift yang mencurigakan. Dan hal ini menjadi tuntutan utama para pendukung Valen, sang kompetitor yang menuntut keadilan. Berdasarkan kabar yang beredar luas di media sosial, Tasya dilaporkan menerima jutaan virtual gift dalam waktu singkat yang mencurigakan. Hasilnya, pada konser Grand Final 2DA7 yang digelar Rabu malam, 24 Desember 2025, Tasya Tangerang Selatan berhasil menggeser dominasi Valen Pamekasan dalam perolehan virtual gift, setelah sebelumnya Valen unggul telak di Grand Final 1. Dalam catatan perolehan virtual gift Grand Final 2, Tasya berhasil mengoleksi 11 di Sultan, sementara Valen meraih 5 di Sultan. Perolehan ini menjadi faktor utama yang membuat Tasya unggul pada malam kedua, mengingat nilai di Sultan yang berkali lipat lebih besar dibanding jenis virtual gift lainnya. Namun, para pendukung Valen yang jeli mulai menghitung anomali tersebut. Mereka curiga ada kecurangan besar di balik kompetisi dangdut terbesar ini. Mereka juga menuntut pihak Indosiar dan The Academy untuk melakukan investigasi menyeluruh. Dan kalau terbukti curang Tasya Tangerang, harus didiskualifikasi dari kompetisi. Diskualifikasi Tasya bahkan trending di Twitter selama berjam-jam. Ribuan cuitan mempertanyakan keadilan kompetisi yang sudah memasuki edisi ke-7 ini. Seorang pendukung Valen yang mengaku sebagai IT analis bahkan melakukan tracking terhadap pola pemberian gift. Dia menemukan bahwa ratusan akun yang memberikan gift kepada Tasya memiliki pola yang sangat mirip. Akun baru, tanpa foto profil, dan hanya aktif untuk memberikan gift kepada Tasya. Ini menimbulkan kecurigaan besar adanya bot atau akun palsu yang sengaja dibuat untuk menguntungkan salah satu kontestan. Yang lebih mengejutkan lagi, berdasarkan spekulasi yang beredar, beberapa akun tersebut bahkan menggunakan metode pembayaran yang sama. Ini mengindikasikan kemungkinan adanya satu pihak atau sekelompok orang yang sengaja menggelontorkan dana besar untuk mendongkrak posisi Tasya. Para pendukung Valen merasa kompetisi yang seharusnya adil dan transparan kini ternoda. Mereka mengatakan bakat dan suara emas Valen menjadi tidak berarti jika sistem bisa dimanipulasi dengan uang. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih berbakat,
Tapi, siapa yang punya dana lebih besar? Ujar salah satu pendukung Valen. Bos, apa yang terjadi kalau satu panggung besar menyatukan mimpi jutaan orang, tapi akhirnya malah memecah hati satu Indonesia? Malam itu, 26 Desember 2025, konser kemenangan Dangdut Akademi 7 Indosiar, semua orang menahan napas. Dua nama, Tasya dari Tangerang Selatan dan Valen dari Pamekasan, Madura. Siapa yang bakal bawa pulang mahkota juara? Tapi yang terjadi jauh dari dugaan. Hasilnya bikin seluruh negeri syok berat. Valen, yang dari awal difavoritkan banyak juri besar, harus puas di posisi kedua. Dan yang paling ditunggu, King Nasar, sang diva dangdut yang dulu yakin 100% Valen bakal juara, akhirnya buka suara. Apa kata dia? Sabar dulu bos, kita ulas dari awal, biar kalian ikut merasakan deg-degannya. Dangdut Akademi 7 mulai Juni 2025. Ratusan talenta muda dari seluruh Indonesia berebut tiket. Tapi ada satu nama yang langsung mencuri perhatian, Ahmad Valen Akbar atau Valen Pamekasan. Bos, ini bukan pertama kalinya Valen di DA. Dia sudah ikut DA 5 tahun 2022, waktu masih SMP, lolos top 18. Kembali di DA 7 umur 18 tahun, Valen lebih matang. Suaranya khas dangdut klasik, cengkoknya mantap, stage act-nya elegan. Dari audisi, juri sudah bilang, ini calon juara. Valen bawa lagu-lagu berat seperti Mansyur S, Rhoma Irama, dengan penghayatan yang bikin merinding. Penonton langsung jatuh cinta. Netizen bilang, Valen ini pangeran dangdut baru. Babak demi babak, Valen konsisten. Top 25, top 10, top 6, selalu dapat standing ovation. Soimah pernah bilang, Valen pantas dijuluki pangeran dangdut. Dewi Persik, Mika Salim, Lesti Kejora, semua kagum. Bahkan King Nasar, saat live IG di top 6, langsung prediksi keras. Valen ini 1000% bakal juara DA 7. Video itu viral bos. Nasar bilang Valen punya vokal matang, karisma panggung, dan semangat juang yang gak ada duanya. Rhoma Irama dikabarkan tak lagi mengizinkan lagu-lagunya digunakan Indosiar setelah hasil akhir Dangdut Akademi 7 menuai kontroversi. Informasi ini pertama kali beredar dari kalangan internal produksi yang menyebut adanya ketegangan serius pasca kekalahan Valen. Bukan sekadar soal lomba, isu ini menyentuh ranah lebih sensitif, otoritas karya, dan sikap terhadap keputusan televisi nasional. Rhoma dikenal sangat selektif terhadap penggunaan lagu-lagunya, dan langkah ini dianggap sebagai sinyal keras, bukan reaksi emosional sesaat. Pertanyaannya, apakah ini murni sikap prinsip atau ada dinamika lain yang belum terungkap? Untuk memahami konteksnya, kita perlu melihat bagaimana posisi Rhoma dalam sejarah Dangdut Akademi selama ini. Rhoma Irama bukan sekadar pengisi lagu, tapi simbol legitimasi dangdut di televisi. Selama bertahun-tahun, karya-karyanya menjadi tulang punggung emosional Dangdut Akademi, memberi bobot historis dan nilai artistik. Karena itu, ketika kabar penarikan izin lagu muncul, banyak pihak menilai ini sebagai langkah ekstrim. Beberapa sumber menyebut Rhoma kecewa bukan pada hasil lomba semata, melainkan pada proses penilaian yang dinilai tak sejalan dengan kualitas vokal tertentu. Baik, dari Polnews dengan virtual gift ini banyak pendukung kontestan yang kecewa karena yang keluar sebagai juara bukan lagi karena kualitas suara, tapi jumlah virtual gift yang mereka terima. Baik, sahabat Tribun News, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.